Kalau dengar Vietnam, pada ngehnya sama apa? Pada ingat apa? Kopi Vietnam drip, atau mungkin pho makanan Vietnam, atau mungkin beras Vietnam. Pernah nggak kepikiran mobil Vietnam? Sekarang ada. Ini dia VinFast. Ya, jadi buat perkenalan aja, VinFast ini adalah merek mobil dari Vietnam. Ya, jadi kalau Proton itu dari Malaysia, VinFast ini dari Vietnam. Dan sebenarnya ini bukan perusahaan yang udah lama bikin mobil. Mereka adalah Vingroup. Vingroup itu bikin properti dan baru sekarang mereka bikin mobil. Kalau di Indonesia, bayangin lah, kalau misalnya grup Agung Kemayu bikin mobil, mungkin barengan sama Indoboil ya. Ini dia, VinFast ini jadinya. Nah, pertama-tama kita bisa lihat di sini ada sekitar 4 model yang dibawa, tapi 2 model yang baru akan dijual di sini awal-awal. Pertama kita bahas ini dulu, VF6. Jadi ada VF6, VF5, VF7 sama VF-E34. Bukan E34-nya BMW ya. Nah, mobil hijau ini adalah mobil yang kurang lebih ukurannya setara kayak HR-V, Kicks, CX-30, CX-3 mungkin juga, dan Omoda mungkin ya. Nah, kita lihat dia punya garis LED di depan seperti kebanyakan mobil modern. Lampu utamanya juga ada di bawah dan udah LED. Lagi-lagi kebanyakan mobil modern juga kayak gini sekarang. Dan kalau gue boleh jujur, cat hijaunya sih bagus. Dan ada logo V di depan untuk VinFast. Sederhana ya, logo V. Oh, udah bukan kampanye, boleh. Lanjut ke bagian samping, kita lihat dia pakai pelek 19 inci, which is cukup gede untuk di kelasnya. Dan nggak cuma itu, dia pakai ban Bridgestone Alenza. Kita lihat dulu ya sambil jongkok. Nah, ini bukan sembarang Bridgestone Alenza, karena ini Alenza khusus EV. Itu ada logonya khusus kendaraan listrik. Nah, di samping juga ada colokan buat ngecas. Berarti ini adalah mobil listrik murni. Yang kalau kita baca by spek, tenaganya ada yang 134 tenaga kuda, ada juga yang 201 tenaga kuda. Torsinya juga macam-macam. Ada yang sekitar mungkin 130-140-an, ada juga yang 310 Nm. Gede banget sih asli. Dan dia single motor ya. Jadi gue lupa antara penggerak depan atau penggerak belakang gitu. Tapi kalau di segmen ini biasanya penggerak depan sih ya. Nah, kita lanjut ke bagian samping. Urusan baterainya, dia pakai baterai LFP, lithium ferrum fosfat, dengan kapasitas sekitar 59,6 kWh. Tapi sayangnya kita nggak bisa ngulik mobil ini lebih dalam. Kenapa? Karena ini masih prototype. Jadi VinFast bilang mereka nggak pernah bikin mobil setir kanan sebelumnya. Jadi inilah proyek pertama mereka bikin mobil setir kanan. Jadi kita bisa lihat di dalamnya tuh sambungan, lem, sama finishingnya masih nggak rapi. Serius, coba lihat sendiri. Tapi paling nggak kita bisa lihat dari luar ada kamera 360 derajat, jadi harusnya nggak sulit untuk memarkir mobil ini, apalagi di tengah padatnya perkotaan. Nah, kalau buat jarak tempuh, VinFast ngeklaim sekitar 300 km-an, mungkin hampir 400 kali ya. Kita lanjut lagi ke lihat bagian desainnya secara keseluruhan. Jadi kalau misalnya kita lihat pertama kali ya, sebenarnya lumayan cakep juga, apalagi VinFast itu punya bantuan desain dari Pininfarina. Itu loh, yang ngedesain Ferrari, yang ngedesain sikat gigi Pepsodent yang mahal itu, keren. Dan juga ngedesain Hyundai Matrix yang aneh. Oh ya udahlah. Lanjut lagi ke bagian belakang. Di sini ada aksen kayak sebuah SUV coupe gitu ya, dan ada aksen chrome yang panjang dari depan sampai ke belakang. Lanjut ke belakang, dia ada LED bar yang melebar dari kiri sampai ke kanan, dan di bawahnya ada kayaknya ini lampu sen, reflektor mata kucing, dan mungkin lampu mundur juga ya. Di belakang ada sensor parkir dan kamera parkir. Berarti mobil ini dari luar ya kelihatan lumayan lah. Bukan yang paling kelas leading, tapi lumayan oke. Kita lihat mobil lain. Nah, tadi VF6 udah, sekarang kita ke VF-E34. Lagi-lagi bukan E34-nya BMW. Nah, kita lihat dia tuh kalau misalnya VinFast bilang ini SUV, tapi kita ngeliatnya kayak mungkin minibus atau MPV, soalnya paling dekat ke Suzuki Ario deh kalau pada ingat. Nah, kalau muka, ayo kita lihat ke bagian depan. Jadi VinFast itu semua modelnya dari yang paling kecil sampai paling gede punya muka yang kurang lebih mirip. Bahasa desain lah intinya. LED gede yang sampai ke tengah tuh bentuknya kayak huruf V gitu ya, bukan kampanye. Terus lampu depannya kalau di VF6 itu lebih modern, ini kayak lebih tradisional. Bahkan sennya aja bohlam biasa. Tengah sini ada sensor buat ADAS dan gak cuma pakai radar, dia pakai satu kamera di atas. Lanjut lagi, kalau kita bilang pengecatannya sih bagus ya, dan gue suka warna hijau ini cukup khas, dimana jarang banget brand lain mengandalkan warna hijau sebagai hero color mereka. Dan mereka juga punya warna biru ya buat hero color, namanya VinFast Blue kalau kita nggak salah. Pelek hitam 18 inci, profil 45, dan ini banyak pakai ban Kumho. Nah, rem cakram depan belakang, dan ada kamera 360 derajat. Plus, kalau misalnya kalian termasuk orang yang masih suka ngetok bodi mobil sebelum beli, yang ini tidak kaleng-kaleng kalau diketok. Kalau ditabrak lain cerita ya.
sekarang kita lihat tutupan casannya. Jadi dia di sini kalau misalnya kita pengen buka itu pakai tuas di bagian supir. Jadi bukan tombol, tuas. Kita tarik dulu ya. Kapasitas baterainya tepatnya itu sekitar 41,9 kWh. Nah, kalau baterainya penuh, VinFast ngeklaim dia bisa jalan sekitar 318 km-an. Ya, sedikit di bawah standar tapi oke lah. Nah, kalau motor listriknya dia ada di depan, penggerak roda depan, tenaganya sekitar 147 tenaga kuda, torsinya 242 Nm. Nah, dia bisa fast charging dan kalau lagi-lagi VinFast bilang 10 ke 70% sekitar 26 atau 29 menit. Intinya kurang dari setengah jam udah bisa 70%. Tapi mereka nggak bilang apakah baterai ini AC-nya berapa, AC chargingnya berapa gitu-gitu. Tapi sementara itu spek yang bisa kita dapat. Kita tutup dulu ya. Nah, kalau di atas kita dapat roof rail, tidak ada sunroof, ada antena shark fin, dan desain lampu belakangnya cukup menarik. Mungkin bukan yang paling atraktif, tapi oke lah. Lampu belakangnya benar-benar melebar ya, LED-nya, terus di tengah logo VinFast, huruf V. Nah, buat buka bagasinya ada di sini, kamera parkir dan sensor parkir, dan bagasinya sudah power tailgate. Dan ini tombolnya kayak BMW ya. Tombolnya kayak BMW dan masih banyak tombol BMW di dalam, kita lihat. Jadi ini adalah sebuah mobil 2 baris, 5 penumpang, jadi nggak ada baris ketiga. Di bagian bawah sini kita melihat ada toolkit sama buat dereknya. Nah, di belakang sini kita lihat cuma ada lampu, 2 cantolan dan nggak ada kayak buat power outlet 12 volt. Tapi di belakang sini itu masih buat 1 orang. Jadi kalau misalnya ke Taman Safari pengen nggak bayar tiket, bisa langsung taruh aja orangnya di sini. Ya lumayan juga sih. Woi! Malah ditutup, woi! Masuk ke bagian dalam, dan tadi kan gue bilang itu bagasinya pakai tombol BMW dan masih ada sisa-sisa tombol BMW di sini. Contoh, ayo kita lihat. Bagian power window, ini tombol dari BMW banget. Ini mungkin kurang lebih karena dulu VinFast pernah kerjasama sama BMW dan ini sisa-sisa hasil kerjasama mereka. Oke, pertama, ini adalah mobil mereka yang pertama kali setir kanan. Jadi kita lihat gimana mereka mengeksekusi pindahan dari setir kiri ke setir kanan. Setir, tilt, teleskopik, oke, bagus. Tapi selain dari tuas-tuas dan tombol-tombol BMW tadi, beberapa bagian di sini terasa sangat murah kalau boleh jujur. Tuasnya buat kiri kanan wiper sama sen terlihatnya murah dan mengkilap banget gitu ya. Dan nggak cuma itu, tombol power di sini juga kelihatan harusnya nggak ada di mobil ini, harusnya ada di mobil yang grade-nya lebih bawah lagi. Dan buat tuas transmisinya dia puter-puteran kayak Jaguar, DFSK sama Wuling Bingo EV. Plus dia pakai layar tengah yang gede model-model Tesla gitu ya. Dan cuma ada 5 tombol. Hazard, defogger depan, power sama volume di tengah, stability control sama buat buka bagasi belakang. Kenapa mobil-mobil sekarang makin pelit sama tombol? Jawabannya adalah karena layar sentuh murah, bikin tombol susah dan mahal. Ada cruise control, ada buat steering switch control buat audionya, spion udah auto dimming, sun visor, ada lampu dan ada cermin. Apakah di kedua bagian? Bagus. Oke, sementara mungkin itu yang bisa kita lihat, dan joknya ini bukan jok kulit ya, dia masih manual. Buat geser-gesernya bisa naikin dan diturunin juga. Ya, posisi nyetir fine-fine aja lah. Dan mungkin kita lanjut ke bagian belakang. Belakang tinggi gue 178, ini jok depan, posisi nyetir gue sendiri. Ruang kepala bagus, ruang kaki bagus, tapi lihat nih, lantainya tinggi gara-gara baterainya. Jadi kakinya ngangkat, pahanya ngangkat. Jadi kalau pengen duduk yang rileks itu agak-agak sedikit susah. Gue udah selonjor pun ini masih ada gap antara jok sama paha. Jadi mungkin tergantung postur badan kalian, bisa dapat nyaman, bisa dapatnya nggak nyaman. Seperti itu. Nah, dan buat mobil yang pasti dipakai sama keluarga, jujur kepraktisannya agak kurang. Mobil biasanya di belakang jok depan itu ada kantong, tapi ini nggak ada. Di sini nggak ada, di sini juga nggak ada. Dan ada satu AC, satu ventilasi AC, tapi nggak ada colokan buat, ada satu di bawah sini, tapi cuma satu doang. Ya oke lah, daripada nggak ada sama sekali. Dan ada armrest, gue ralat, tidak ada armrest. Terus ya cuma itu doang, lagi-lagi cukup. Tapi apakah kelas leading? Kayaknya bukan. Oke, jadi kita udah ngeliat mobil-mobil pertama dari VinFast. Dan buat merek yang baru pertama kali bikin mobilnya oke. Apalagi belum ada harganya, jadi kita nggak bisa benar-benar tarik kesimpulan. Tapi ingat, ini adalah mobil negara tetangga yang dijual di tetangganya juga. Dan biasanya produk antar tetangga itu nggak pernah bombastis gimana banget. Ingat kan Proton?
Sama, gue juga nggak inget. Nah, ingat juga mobil Jepang di China sama Korea gimana? Mobil Korea di Jepang gimana? Dan kebalikannya. Maksudnya adalah produk tetangga biasanya nggak begitu bombastis. Biasanya ada saling selek biarpun kelihatan akur. Tapi ya udahlah, kita lihat gimana mobil ini nanti ke depannya di Indonesia. Dan ada juga VF5 plus VF7 yang nanti bakal dibahas sama Audi. Oke, itu aja dari gue. Thank you udah nonton. Jangan lupa jempolnya, komentar, dan subscribe.